Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama kelompok saya, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ibrahim Fattah dengan NIM 4522215015 dan rekan saya Rafli Aiditya Kurniawan dengan NPM 4522215013. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban tugas 1 sampai 15 teruntuk nomor 2-nya saja. Oke, berikut untuk tugas 1 sampai dengan 15. Di jawaban lainnya mohon maaf Ibu sebelumnya karena terkendala waktu, jadi kami berdua belum ada beberapa yang belum sempat menjawabnya. Dikarenakan kendala waktu untuk merangkum jurnal-jurnalnya. Oke, langsung untuk tugas 1 di sini yang di soal nomor 2 ada contoh pengetahuan fungsi yang spesifik. Untuk gambar di bawah ini berfungsi untuk pendaftaran akun yang digunakan untuk mendaftarkan akun dan menyimpannya ke dalam database. Sehingga pengguna dapat masuk ke dalam website yang dengan mengisi email dan password tanpa perlu mendaftar akun lagi. Untuk contohnya adalah pada gambar di bawah ini pengguna harus mengisikan pendaftaran informasi yang diperlukan, yakni email dan password-nya. Jadi, kalau udah dibuat nggak usah, daftar lagi. Kemudian nanti datanya akan diverifikasi lewat email dan kita harus verifikasi lagi. Lalu untuk contoh pengetahuan fungsi yang spesifik, gambar di atas menunjukkan saat pengguna ingin masuk ke akun dan memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai fitur serta konten yang ada di dalamnya. Lalu untuk contoh pengetahuan tentang cara kerjanya, pengguna dapat memasukkan kredensial yang mereka daftarkan saat pendaftaran, yaitu alamat email atau username jika berlaku dan password untuk masuk ke dalam website. Setelah mengisi kredensial tersebut, website akan memverifikasi kecocokan data yang digunakan dengan informasi yang tersimpan dalam database mereka. Jika benar, pengguna akan masuk ke halaman dashboard website tersebut. Nah, di sini untuk berikut jika berhasil masuk. Lalu untuk tugas 2 sampai tugas 3-nya belum sempat menjawab karena kendala waktu. Untuk di tugas nomor 4 ini suruh menghitung not. Iya betul, suruh sebutkan notnya. Jadi jawabannya itu ada di not 1, 2,3, 4, 5, 6, serta 7. Lalu untuk jawaban tugas 5 sampai 6 juga sama. Berikut saya silakan untuk ke rekan saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya untuk tugas 7. Tugas 7 ini untuk beberapa contoh masalah dan kategorinya. Untuk kategori pertama, fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, yaitu fungsionalitas. Pertama, sistem tidak menampilkan item yang telah ditambahkan dengan benar di daftar inventaris. Tombol tambah keranjang tidak muncul di halaman produk. Mendapatkan poin tambahan dalam game tanpa melakukan tindakan yang seharusnya. Kategori kedua yaitu kesalahan interface, UI atau user interface. Yang pertama, tombol kembali berpindah-pindah posisi di berbagai halaman, ukuran teks terlalu kecil, atau warna teks yang tidak kontras dengan latar belakang. Lanjut. Kemudian tampilan tidak proporsional ketika digunakan lintas platform dan perangkat. Kategori ketiga yaitu kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. Ini untuk user experience. Yang pertama yaitu memperbarui profil dengan informasi terbaru tetapi beberapa perubahan tidak disimpan dengan benar. Kedua, gagal saat mencoba menyimpan catatan baru dalam aplikasi. Ketiga, mencoba mengakses riwayat transaksi tetapi data tidak selalu muncul dengan benar atau ada transaksi yang hilang. Kategori keempat, kesalahan kinerja. Ya, ini user experience juga. Yang pertama, ketika melakukan transaksi keuangan dalam aplikasi, terdapat penundaan yang signifikan dalam pemrosesan transaksi atau pembaharuan saldo. Kedua, saat melihat gambar atau konten multimedia dalam aplikasi, aplikasi mengalami penundaan yang berkepanjangan dalam memuat atau memutar konten. Selanjutnya, saat melakukan pencarian dalam aplikasi, hasil pencarian membutuhkan waktu yang lama untuk muncul walaupun dalam query pencarian yang sederhana. Untuk kategori kelima, yaitu inisialisasi dan kesalahan terminasi. Ini termasuk ke dalam aksesibilitas. Yang pertama yaitu saat memuat halaman atau fitur baru,
elemen-elemen interaktif dalam antarmuka tidak memiliki fokus keyboard yang diatur secara otomatis. Kedua, pengguna dengan gangguan motorik mengalami kesulitan dalam menggunakan fungsi keluar atau logout pada aplikasi. Ketiga, itu aplikasi tidak menyediakan mekanisme yang jelas atau mudah diakses untuk mengubah ukuran teks atau kontras layar. Selanjutnya, untuk tugas 8, perbedaan pengujian whitebox dengan blackbox. Kalau untuk whitebox testing itu ya bertujuan untuk melihat apakah struktur pada aplikasi itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Whitebox testing kadang juga berjalan lebih lama untuk memastikan semua komponen pada tempat yang seharusnya berjalan dengan baik. Pengujian whitebox ini dilakukan beriringan dengan tahap pengembangan perangkat lunak. Sementara black box testing bertujuan untuk menguji fungsionalitas program yang dikembangkan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat atau belum. Fokus utamanya itu yaitu ada perspektif end user aplikasi nantinya. Black box testing dilakukan setelah white box testing selesai dilakukan. Untuk tugas 9, tugas 10, 11, dan 12, 13 sampai tugas 14 kami terkendala waktu jadi tidak sempat menjawab. Untuk selanjutnya kita ke paper jurnal. Paper jurnalnya berjudul pengujian black box dengan metode robustness testing pada website itbox ID. Paper ini nanti akan kami submit ke jurnal teknologi informasi, jurnal keilmuan dan aplikasi bidang teknik informatika di publishernya yaitu Teknik Informatika Universitas Palangkaraya. Ini template kami sudah sesuaikan dengan template format penulisannya. Untuk keywordnya yaitu pengujian, perangkat lunak, website, black box testing, dan robustness testing. Oh ya, di sini sudah kami tambahkan juga untuk nama penulis, kemudian alamat, dan alamat emailnya. Untuk abstrak ini dalam bentuk bahasa Inggris. Lanjut. Ini untuk pendahuluannya. Kami juga udah mengutip sesuai referensi ya. Nah, di sini ada dilambangkan dengan kutipan nomor 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Nah, nanti referensinya ada di daftar pustaka. Di sini kami menggunakan referensi berupa jurnal, ada juga yang dari situs web. Lanjut. Baik, untuk metodologi penelitiannya ini, di sini pengujian perangkat lunaknya harus memastikan kalau si perangkat lunak sudah berjalan dengan fungsionalitasnya yang diharapkan. Jadi pengembang perangkat lunak sesi khusus menguji perangkat lunak agar error dapat terdeteksi sejak awal. Menjamin kualitas perangkat lunak juga merupakan bagian dari hidup perkembangan perangkat lunak. Lalu dengan diadakannya pengujian ini, penguji sadar terhadap kualitas perangkat lunak. Lalu untuk semua referensinya sudah dicantumkan dengan daftar pustakanya dan di sini black box testing juga merupakan pengujian kualitas perangkat lunak yang fokus pada fungsionalitas perangkat lunak. Pengujian black box ini bertujuan menemukan fungsi yang tidak benar atau fungsi yang hilang, kesalahan antarmuka, kesalahan pada struktur data dan basis data, kesalahan performansi, kesalahan inisialisasi, serta terminasi. Lalu untuk pengujian ini juga untuk menguji kesalahan yang tidak dapat dicakup oleh si white box testing. Maka solusinya dapat menggunakan black box testing ini. Dalam tekniknya ini ada equivalent partitioning, boundary value analysis, robustness testing, behavior testing, dan cause effect relationship testing. Lalu berdasarkan penjelasan di atas sudah diterapkan robustness testing untuk menguji website itbox tersebut. Lalu di sini untuk diagram alur tahapan metode penelitiannya yang dimulai dari lalu identifikasi fitur utamanya, lalu ada test case, lanjut ke eksekusi test case, pengujian robustness, hasil dan evaluasi pengujian, lalu selesai. Lalu untuk identifikasi fitur utama pada websitenya, sebelum pelaksanaan pengujian, proses identifikasi fitur utama adalah sebuah website yang dilakukan dengan
Dengan menentukan bagian-bagian penting dari website yang dapat diuji dengan metode robustness ini. Proses ini penting karena pengujian benar-benar difokuskan pada website yang sering digunakan. Lalu dari identifikasi yang dilakukan dapat memudahkan pada website, itu ada modul daftar, modul masuk, edit profil, modul chart, modul checkout. Lalu untuk modul-modul ini dipilih karena sering pengguna dan relevan untuk dilakukan pengujian. Lalu penentuan test case. Penentuan ini adalah selanjutnya tahap eksekusi pengujian menggunakan metode robustness testing terhadap fitur-fiturnya. Dalam tes ini dilakukan juga masukan yang digunakan untuk menguji fiturnya yang menyebabkan gangguan atau kegagalan. Lalu test case yang baik adalah test case yang mempunyai kemungkinan tinggi dan menemukan kesalahan dan cacat yang sebelumnya belum ditemukan, bukan yang dapat memperlihatkan bahwa program telah bekerja dengan benar. Lalu penelitian yang dilakukan adalah menguji setiap modul pada website IT Box sebagai berikut. Berikut adalah modul daftarnya. Di gambar di atas ini adalah modul daftar yang harus diisi dengan form email dan juga password. Modul ini merupakan langkah awal yang harus dilalui pengguna sebelum masuk ke dashboard IT Box-nya. Lalu untuk tabelnya, rancangan test case modul daftar. Di sini ada deskripsi pengujian serta hasil yang diharapkannya. Dengan mendaftar, memasukkan alat email yang tidak valid, platform email diisi dengan admin@support@com. Terus yang diharapkan website menampilkan pesan kesalahan yang menyatakan bahwa email yang dimasukkan tidak valid atau pengguna tidak dapat melakukan proses pendaftaran. Lalu mendaftar dengan memasukkan alamat email dengan karakter yang ekstrim, namun masih sesuai dengan email yang valid seperti contoh di bawah ini. Lalu pesannya itu adalah menyatakan bahwa email yang dimasukkan tidak valid dan pengguna tidak dapat melakukan proses pendaftaran. Lalu mendaftar menggunakan email dan juga password tapi yang lemah tanpa karakter kombinasi seperti huruf kapital, angka, atau simbol. Pada form password yang diisi dengan contoh seperti ini. Lalu kesalahannya ini adalah password terlalu lemah dan pengguna tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Lalu untuk mendaftar dengan alamat email yang sudah didaftarin, yaitu menampilkan pesan bahwa email yang dimasukkan sudah terdaftar dan menyarankan pengguna untuk menggunakan email yang lain. Lalu di modul masuk seperti ini menampilkan ada tingkat lanjutan dari proses sebelumnya, yaitu proses daftar. Dan di dashboard ini bisa mengakses lebih jauh berbagai fitur website IT Box ini. Lalu untuk tabelnya adalah seperti ini deskripsi pengujiannya. Masuk dengan mengisi form email dan alamat email yang belum terdaftar tapi punya karakter yang mirip dengan email yang sudah terdaftar seperti contoh berikut. Lalu hasilnya website menolak pengguna untuk melakukan proses masuk dan menampilkan kesalahan bahwa email yang dimasukkan tidak valid atau belum terdaftar. Lalu masuk menggunakan email yang sudah terdaftar dan password yang tidak valid. Lalu menampilkan pesan bahwa password yang dimasukkan tidak valid. Masuk dengan email yang belum diverifikasi, website menampilkan pesan bahwa kesalahan email belum diverifikasi. Lalu tes selanjutnya mencoba masuk dengan mengisi alamat email atau password yang tidak valid secara berulang-ulang atau berkali-kali. Ini menampilkan pesan kesalahan bahwa terlalu banyak percobaan dengan alamat email atau password yang tidak valid. Lalu ada di modul edit profil seperti ini. Ini dari berbagai form diisi untuk si pengguna. Yang menunjukkan ada alamat, lalu alamat pengiriman, dan selanjutnya mengubah detail alamat tersebut. Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap beberapa form. Seperti tabel berikut, untuk deskripsi pengujiannya memasukkan karakter pada form first name dan last name dengan isian yang panjang melebihi 256 karakter. Lalu website dapat menerima masukan karakter yang lebih dari 256 dan menyimpannya. Lalu masukkan isian acak pada form display name dan isian berupa simbol seperti contoh. Lalu website bisa menerimanya.
Lalu memasukkan isian ekstrim lebih dari 512 pada from street address dan from town atau city. Lalu website tidak dapat menerima isian walau lebih dari 512 karakter dan juga menyimpannya. Lalu pada modul chart untuk tampilannya seperti ini, dan di sini menunjukkan terdapat dua form yang bisa diisi oleh pengguna, yaitu form quantity serta kupon. Pengguna dapat mengatur barang yang diinginkan atau checkout dan menyimpannya pada form quantity. Lalu lanjutnya pengguna juga bisa pakai kupon untuk checkout-nya. Untuk tabel pengujiannya diuji pada form kupon diisi dengan invalid code. Lalu website menampilkan pesan bahwa kode kupon dimasukkan tidak valid atau diskon tidak tertera. Lalu mencoba mengisi form quantity dengan jumlah yang sangat banyak. Website dapat memuat serta mengupdate total harga sesuai hasil perkaliannya tanpa kesalahan. Lalu mencoba mengisi form quantity dengan jumlah minus seperti contoh berikut. Lalu si website menampilkan pesan bahwa isian yang dimasukkan pada form quantity tidak sesuai. Lalu lanjut ke modul checkout seperti berikut. Lalu di sini dapat diisi pengguna yaitu form pada billing details dan additional information, yaitu from other notes. Form pada billing details harus diisi dengan pengguna sebagai data pemesanan untuk melakukan pembayaran. Look from other notes merupakan opsional yang dilakukan pengujian terhadap beberapa form seperti berikut. Untuk pengujian place order tanpa mengisi billing details. Lalu website menampilkan pesan bahwa billing detail harus diisi dan proses checkout tidak bisa dilanjutkan. Lalu untuk pengujiannya selanjutnya mencoba place order dengan mengisi from order note dengan isian ekstrim yaitu lebih dari 512 karakter. Website dapat menerima isian tersebut walau lebih dari 15 karakter. Lalu eksekusi pengujian test case terhadap si website. Setelah ditentukan dan dibuat setiap fungsi atau modul, hasil identifikasinya itu pada modul proses daftar sampai modul checkout, selanjutnya akan dilakukan pengujian test case tersebut untuk dapat diketahui bagaimana respon yang diberikan setiap modul, apakah hasilnya sesuai atau yang diharapkan atau tidak. Lalu hasil evaluasinya yaitu hasil untuk yang sesuai dan yang tidak sesuai. Hasil perhitungan ini digunakan untuk mengukur nilai validitas sistem dari 4 modul yang telah diuji. Perhitungan validitas menggunakan formula seperti berikut. Validitas sama dengan TCS per TTC dikali 100% dengan JTCS benar jumlah test case sesuai dengan yang diharapkan dan JTC adalah total test case keseluruhan. Lalu untuk hasil dan pembahasannya silakan dilanjut oleh saudara Rafli. Baik, untuk hasil dan pembahasannya itu ini berdasarkan test case yang telah dibuat. Nanti akan dilakukan eksekusi pengujian pada setiap modul yang telah ditentukan pada identifikasi. Deskripsi pengujian ini mendefinisikan test case atau kasus uji untuk mendapatkan hasil pengujian yang dapat dievaluasi nantinya. Nah, ini untuk hasil pengujian test case pada modul website. Yang pertama untuk modul daftar, di sini ada 4 test case. Mulai dari A01, A02, A03 sampai A04. Untuk A01 hasilnya sesuai karena websitenya menampilkan pesan kesalahan dan pengguna tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran. Test case A02 website ini hasilnya juga sesuai karena website tidak menerima alamat email dengan karakter ekstrim walaupun sesuai dengan standar email yang valid. Dan juga website menampilkan pesan kesalahan. Pengguna juga nggak bisa melanjutkan proses pendaftaran. Untuk test case A03 ini tidak sesuai karena hasil yang diharapkan itu website dapat menampilkan pesan kesalahan bahwa password yang terlalu lemah itu tidak bisa diinput dan pengguna itu nggak bisa lanjutkan proses pendaftaran, tapi
output dari websitenya, yaitu website ini dapat menerima masukan password yang lemah dan pendaftarannya berhasil. Nah, ini tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk yang test case A04 sesuai juga karena website menampilkan pesan kesalahan. Lanjut ke modul masuk. Modul masuk ada 4 test case juga, mulai B01, B02, B03, dan B04. Praktis ini keempatnya juga sesuai, karena untuk yang B01 ini website menampilkan pesan kesalahan berikut, prosesnya juga tidak bisa dilanjutkan. B02 website menampilkan pesan kesalahan juga. B03 website menampilkan kesalahan kalau emailnya belum diverifikasi. Untuk B04 karena website menampilkan pesan kesalahan juga. Lanjut ke modul edit profile. Ini ada sekitar scroll ke bawah lagi, naik lagi. Ada sekitar 3 test case C01, C02, dan C03. Ketiganya juga sesuai keseluruhannya karena output dari website ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Lanjut ke modul card. Modul card ini ada 3 juga, ada 3 test case. Yang pertama D01, test case D02, test case D03. Tiganya juga sesuai. Untuk D01 karena website menampilkan pesan kesalahan. Kalau couponnya itu tidak ada. Untuk selanjutnya yang D02 website berhasil memuat total harga yang sesuai. Terus D03 website menampilkan pesan kesalahan dan harga totalnya tidak dimuat ulang, maksudnya di refresh. Untuk yang terakhir, untuk modul checkout ada dua test case E01 dan E02. Keduanya juga sesuai. Yang pertama karena website menampilkan pesan kesalahan berikut karena mencoba place order tanpa mengisi billing detail, dan di sini ada 4 form yang wajib diisi dan website mampu menampilkan pesan kesalahan berikut. Proses checkoutnya jadi tidak bisa dilanjutkan. Untuk E02 sesuai karena website dapat menerima isian walaupun lebih dari 412 karakter dan menyimpannya juga. Untuk hasil dan evaluasinya, lanjut scroll ke bawah lagi. Nah, terlalu ke bawah, naik lagi. Nah, dari hasil pengujian ini menggunakan black box metode robustness testing. Jadi dari modul-modul yang telah diidentifikasi, yaitu modul daftar, modul masuk, modul edit profile, modul code, dan modul checkout, praktis ada sekitar 13 test case. Dari 13 test case itu hanya satu test case yang tidak sesuai, yaitu test case A03 di modul daftar. Hasil pengujiannya tidak sesuai yang diharapkan, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lanjut. Nah, dari hasil pengujian, dari test case yang totalnya 13 test case, sisa 12 test case yang sesuai dengan yang harapannya. Maka dihitung validitasnya dengan formula yang tadi, yaitu total jumlah test case yang sesuai harapan dibagi total test case secara keseluruhan dikalikan 100% dan didapat validitasnya sebesar 92%. Nah, nilai validitas 92%, nilai validitas dari pengujian yang dilakukan pada website Itbox ini yaitu 92%. Lanjutkan untuk kesimpulan, scroll lagi, Saudara Ibrahim. Nah, di sini kami menyebutkan kesimpulannya dengan menggunakan black box testing, metode robustness testing. Di website Itbox ini dari total keseluruhan 13 test case, hanya terdapat satu test case yang tidak sesuai dengan harapan. Sisanya 12 test case memberikan hasil pengujian yang sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil pengujian itu ditunjukkan bahwa nilai validitasnya sebesar 92%. Jadi dapat dikatakan website Itbox ini cukup handal dan tahan dalam menangani berbagai masukan dan kondisi. Pengujian yang dilakukan menunjukkan kalau
sebagian besar modul, yaitu modul masuk, modul edit profil, modul cut, dan modul checkout berfungsi dengan baik sesuai yang diharapkan. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan pada website Xbox khusus, yaitu pada modul daftar, yaitu untuk memastikan bahwa hanya password yang kuat yang hanya dapat diterima saat proses pendaftaran. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Seperti yang tadi dikutip di atas tadi, dari mulai daftar pustaka pertama sampai daftar pustaka ke-11. Di sini kami ngambil kebanyakan dari paper journal juga, ada yang dari buku 1 dan dari 2 situs web. Mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibrahim. Monggo. Oke, untuk tugas UAS ini sudah saya presentasikan semua bersama saudara Rafli. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.